Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, tak henti-hentinya kami di sini mengingatkan kepada Anda betapa pentingnya untuk melakukan cek kesehatan. Sebab tak sedikit orang yang tiba-tiba jatuh sakit, padahal sebelumnya tubuhnya tampak baik-baik saja. Hal inilah yang dirasakan oleh Mas Febriantoro. Ia terkena stroke di usia 28 tahun. Dampaknya kaki dan tangan kirinya menjadi sulit digerakkan. Menurut dokter, Mas Febriantoro terkena stroke karena punya hipertensi. Dan nanti kita akan berbincang secara langsung dengan Mas Toro seperti apa kisahnya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dua panelis yang sudah hadir di Go Healthy kali ini. Ada Bang Paidon. Hai Bang Paidon. Hai Mbak Ai. Nah, di sebelahnya ada yang si cantik di sini. Hai Mbak Preti. Hai Ai. Hai Mas Toro, pemirsa di rumah sehat selalu ya. Oke, kita semua di sini sehat dan kita akan belajar dari kisah narasumber kita hari ini. Mas Toro di usia yang masih sangat muda, 28 tahun, harus terkena stroke. Boleh ceritain sama kita waktu itu kejadiannya seperti apa, Mas? Iya, waktu pertama kali itu tanggal 3 Oktober 2020. Awal mulanya sakit gigi, sampai bengkak, harus sampai dioperasi. Baik. Selang 1 hari, saya ke rumah, nongkrong sama teman-teman, biasa main-main kan. Lalu kan saya berdiri, jalan, ambruk 1 kali. Terus saya berdiri lagi, ambruk lagi. 2 kali berarti ambruk. Baru udah bisa Nggak bisa berdiri lagi. Iya. Saat itu berarti ada teman-teman? Ada teman-teman. Tapi apakah sempat dibawa ke fasilitas kesehatan saat itu untuk dicek kesehatannya? Ada puskesmas terdekat. Sampai 4 hari dirawat di oksigen. Oh, jadi sempat dirawat di fasilitas kesehatan? Kirain 4 hari itu kan sembuh. Terus nggak sembuh-sembuh, langsung dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Baru ketahuan saya penderita stroke, pembuluh darah pecah. Dampak yang Mas Toro rasakan setelah terkena stroke apa? Oh ya banyak, Mbak. Salah satunya kerjaan, nggak bisa kerja, nyusahin orang tua juga, nggak bisa ngapa-ngapain, sama nggak ada pemasukan dalam keluarga. Kan saya laki-laki sendiri gitu loh, harus mencari nafkah dalam keluarga itu kan. Pada saat Mas Toro mengalami kelumpuhan, belum sesehat saat ini, memang dibantu semua oleh orang tua? Iya, ya, hampir 1 bulan saya dibantu orang tua ke kamar mandi, mau ngapain-ngapain. Hanya bisa terbaring? Iya, buat berbaring sama dilatih dikit-dikit, suruh jalan walaupun diseret-seret ya. Mohon maaf, boleh saya melihat kondisi Mas Toro saat ini? Boleh. Bagian mana boleh? Coba. Bagian sebelah kiri. Bisa yang berjalan? tangan tadinya nggak bisa gerak, sekarang udah bisa gerak, alhamdulillah. Sudah bisa bergerak. Sama kaki ya, kaki udah bisa jalan, maju mundur. Sudah bisa? Iya, walaupun masih susah ya. Tapi Mas Toro terlihat semangat juangnya. Ya harus semangat, Mbak. Tinggi, iya. gigih. Banget, harus, masih muda kok. Masih muda, tepuk tangan dulu. Kok bisa atletis tapi kena stroke? Ya bisa, karena bugar dan sehat tidak selalu berhubungan. Bisa berhubungan tapi tidak selalu, seperti ada 2 lingkaran beririsan, di tengah ini adalah sehat dan bugar. Tapi ada orang yang bugar tidak sehat, contohnya Mas Toro, bugar. Waktu itu sebelum kejadian masih bisa lari kan, masih bisa main bola kan. Tapi kemudian tiba-tiba kena stroke, kenapa? Nah, coba kita cek pola hidupnya. Ngerokok nggak? Ngerokok. Begadang? Begadang juga. Doyan yang digoreng-goreng? Iya, doyan gorengan. Suka minuman yang manis? Iya. Dan itu sudah bertahun-tahun ya? Iya, udah bertahun-tahun. Tapi pola hidup seperti ini, artinya udah siap-siap mencelakakan kita di waktu yang kita tidak siap. Kapan saja bisa muncul. Dan kejadian kan begitu. Iya. Kemungkinan tuh udah ada pengentalan darah kali di dalam, ada penyumbatan pembuluh darah gitu, tapi nggak dirasa. Karena masih muda, di bawah 30 tahun, fisik masih oke lah. Ini umur 28 bisa kena stroke, berarti siapa aja bisa kena kalau menjalankan pola hidup yang tidak sehat. Begitu sudah kena, konsekuensi logisnya apa? Konsekuensi logisnya harus bayar, apa-apa yang dibutuhkan buat sehat, duit nggak bisa masuk,
Ketiga, yang harusnya bisa membantu orang tua malah jadi dibantu orang tua. Dampak sosialnya itu juga besar sekali. Ketika Anda sudah kena stroke atau ada kecurigaan stroke di mana tiba-tiba lumpuh sebelah, wajahnya agak mencong, ngomongnya nggak jelas, ya, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diberi pertolongan pertama. Dan nanti ketika dokternya sudah meresepkan obat, ikutin semua saran dokter. Setelah dokter melepaskan Anda untuk kembali ke rumah, yang penting Anda kerjakan, yang adalah tanggung jawab Anda adalah menjaga pola hidup sehat. Makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, aktivitas sehat. Nah setelah ini, basic atau dasarnya Anda kerjakan, nanti Anda boleh menggunakan teknologi tambahan untuk membantu mempercepat pemulihan Anda, yaitu teknologi laser misalnya. Tapi yang penting dasarnya dikerjain dulu. Oke. Bang Paidon juga Mbak Preti, yuk kita sama-sama kita belajar nih dari kisah Mas Toro, masih muda, usia 28 tahun, tapi sudah terkena stroke. Dan kita sekarang juga kasih edukasi ke pemirsa, kasih solusinya juga buat Mas Toro yang sudah kena stroke, bagaimana prosesnya supaya pemulihan lebih cepat. Dan juga buat kita-kita nih pemirsa yang sedang nonton yang mungkin jangan sampai kena. Jadi bentuk pencegahan, solusinya apa? Nah, tadi kan udah di sounding sedikit tuh ya sama Bang Paidon mengenai teknologi laser. Ada juga nih teknologi yang sinergis dengan teknologi laser, yaitu teknologi NMES. Tentunya juga yang paling utama adalah menerapkan pola hidup sehat, mengikuti anjuran dokter, olahraga atau aktivitas fisik yang cukup dan istirahat yang cukup. Tambah lagi dengan teknologi laser untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah, dan juga teknologi NMES terutama buat para penderita stroke untuk membantu proses pemulihan. Kita aktifin lagi nih saraf dan ototnya yang sudah mengalami kelemahan pada penderita stroke. Hati-hati karena stroke tidak mengenal usia. Usia berapapun bisa terkena stroke. Tapi sekarang sudah ada solusinya, yaitu adalah dengan cek kesehatan, lalu minum obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter, istirahat yang cukup, pola makan juga dijaga. Ditambah lagi adalah penggunaan teknologi laser yang seperti katakan Bang Paidon, dan ditambah lagi dengan penggunaan teknologi NMES. Nah, kedua teknologi ini terdapat dalam satu alat. Lalu bagaimana manfaat dan juga cara kerja dari teknologi laser dan juga teknologi NMES yang terdapat dalam satu alat ini? Kita akan ulas lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh. Tahukah Anda, kondisi darah yang kurang sehat dapat beresiko menderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Dr. Laser, alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknik akupuntur dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer memancarkan cahaya foton monokromatik, berfungsi mengurai. Hati-hati, contohnya sudah ada. Boleh ceritakan kembali Mas, waktu itu kejadiannya pada saat lagi apa? Lagi nongkrong sama temen. Dampaknya luar biasa yang dirasakan Mas Toro. Apa saja dampaknya? Ya ini, nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, jalan juga susah. Mau latihan olahraga sepak bola juga susah. Hobinya olahraga tadi ya? Sepak bola? Badminton saya. Oh, badminton. Tangan masih lemah? Tangan masih lemah. Masih lemah dan belum bisa digerakin. Sama kaki juga masih kaku. Jalan itu masih kaku banget. Belajar buat pelan-pelan. mundur juga susah. Ya. Ada dampak lain yang juga dirasakan Mas Toro? Ya ekonomi salah satunya. Ya nyusahin keluarga, ya kan. Ya susah itu Mbak, kayak gitu. Anak laki-laki satu-satunya. Anak laki satu-satunya juga, ya kan. Tulang punggung maksudnya. Tulang punggung buat keluarga. Tapi sekarang udah nggak bisa. Mau gimana lagi. Baiklah. Mas Toro dan juga pemirsa, saya ingin menunjukkan kepada Anda, ini ada sebuah video yang menunjukkan bagaimana kondisi Mas Toro waktu masih sehat. Apa yang Mas Toro rasakan melihat video ini? Mas Toro di sebelah sisi kiri ini masih terlihat sehat, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman-teman. Lalu di sebelah kanan sedang berjuang untuk kembali pulih. Ya sedih ya, karena udah nggak bisa ngapain-ngapain lagi kan. Dulunya yang sukanya badminton, futsal, sepak bola, sekarang udah nggak bisa lagi, Mbak. Ya. Ada nggak tersirat gitu ya di dalam pikiran Mas Toro gitu? Sempat nggak ada pikiran kayak, duh
depresi gitu. Kenapa masih saya yang terserang ini? Saya masih muda, 28 tahun, nggak ada pikiran saya bisa kena stroke. Setiap hari malah depresi ya. Merenungan diri gitu kan. Yang lainnya bisa main-main, sekarang udah nggak bisa, paling di rumah doang. Isinya cuman ya makan tidur kayak orang nggak ada gunanya gitu, Mbak. Nyesel banget. Ini pelajaran untuk kita semua ya Mas Toro ya. Makanya. Masih muda, harus terkena stroke, tapi semangat Mas Toro luar biasa. Pasti ingin kembali pulih. Harus semangat. Harus pulih juga. Harus pulih juga. Langkah pertama itu adalah kita mau menerima dulu keadaan kita. Ya, bahwa kita udah sakit gitu. Dan untuk Anda yang belum sakit, ini ada contohnya gitu. Jangan sampai ntar, ini udah dikasih contoh terus ada kena sakit juga ya, berarti ya Anda tidak belajar. Kalau Anda nggak mau memperhatikan tubuh Anda, ya tubuh Anda akan membalas dengan minta diperhatikan seperti sekarang. Tadinya nggak pernah merhatiin, jadi sekarang mau nggak mau perhatian kan begitu. Pola hidup yang tidak sehat itu, kalau sudah menimpa seseorang, dia nggak lihat umur, nggak lihat jenis kelamin, nggak ngelihat status sosial ekonomi. Tadi di segmen sebelumnya saya bahas ada penggunaan teknologi laser. Teknologi yang sudah menjadi salah satu tren kesehatan di abad ini. Teknologi ini menggunakan atau memanfaatkan sinar laser yang didesain, diukur intensitasnya sedemikian rupa sehingga cocok untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah. Apa yang dikerjakan teknologi laser? Pertama, dia merangsang produksi gas namanya oksida nitrit untuk membuka pembuluh darah. Jadi, jika Anda punya hipertensi, persis seperti tadi Mas Toro ada hipertensi, maka si molekul oksida nitrit ini akan membuka pembuluh darah sehingga tensi bisa turun. Yang kedua, nah jika Anda peminum kopi yang ada gula pasirnya, maka kemungkinan terjadi pengentalan pada darah Anda. Jika Anda makan yang digoreng dengan tepung, kemungkinan terjadi pengentalan pada darah Anda. Jika Anda makan gorengan dengan kopi, nggak minum air putih, minum air putih cukup nggak Mas Toro? Jarang ya? Jarang. Nah, makin lengkap. Jadi sebetulnya salah satu masalah Mas Toro adalah pengentalan darah. Nah, teknologi laser tadi membantu mengurai darah yang mengental, menggumpal tadi. Nah, tentu ini harus dibantu dengan minum air putih yang cukup. Karena apa? Karena teknologi laser tadi bisa mengurai darah yang, sel-sel darah yang menggumpal. Nah, kemudian ketika sudah diurai, maka sel darah ini bisa mengantar nutrisi dan juga oksigen ke dalam sel. Nah, di dalam sel teknologi laser membantu lagi tuh untuk memasak makanan tadi. Sehingga badan bisa menjadi lebih segar, lebih bugar. Tapi kan tadi kan kita lihat nih kondisinya Mbak Preti, kondisi dari Mas Toro ketika berjalan, berdiri itu masih ada bagian tubuh yang lemah di bagian kirinya, ya kan? Ini apa yang harus dilakukan atau solusi apa yang harus diberikan kepada Mas Toro untuk mempercepat pemulihan? Nah, ini saya mau kasih solusi nih. Kalau misalkan ada lemah, itu tetap harus dipaksa untuk aktif, untuk bergerak, untuk menguatkan kembali. Pada penderita stroke, itu kan sering banget nih mengalami kelemahan satu sisi tubuh. Akhirnya tidak jarang kelemahan itu berujung ke otot yang tidak digerakkan, tidak aktif, lama-lama terjadi penyusutan. Akhirnya apa yang terjadi? Pas satu udah nyusut ototnya mengecil, gula darah sama lemak darah bisa naik. Loh, kok bisa kayak gitu? Karena otot itu berfungsi untuk membakar gula darah dan lemak darah kita. Stroke, ototnya mengecil, gula darah naik, lemak darah naik, gak jarang akhirnya terjadi stroke berulang. Harus ngapain? Harus aktif, harus bergerak, harus melakukan latihan, fisioterapi secara rutin. Nah, ada juga nih teknologi yang sinergis dengan teknologi laser untuk mengaktifkan kembali otot-otot dan saraf yang sudah mengalami kelemahan. Nah, di sini ada teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi teknologi NMES ini bisa diletakkan pada otot-otot yang mengalami kelemahan. Contohnya seperti Mas Toro, kelemahannya pada sisi tubuh kiri ya. Betul ya? Jadi diletakkan pada lengan atas kiri, lengan bawah kiri, dan juga tungkai atas maupun tungkai bawah kiri. Gunanya untuk apa? Untuk mengaktifkan kembali otot yang sudah mengalami kelemahan. Manfaatnya banyak. Yang pertama, kita aktifin ototnya jadi kuat kembali, massa ototnya terjaga, lemak darahnya bisa ikutan turun, gula darahnya turun, tambah lagi sinergiskan dengan teknologi laser, kualitas darahnya menjadi semakin baik. Dan yang paling penting apa? Yang paling penting dia bisa membantu proses pemulihan para penderita stroke. Kenapa? Karena otot yang sudah mengalami kelemahan itu dirangsang kembali, itu memberikan sinyal atau impuls ke sistem saraf pusat kita atau ke otak bahwa oh ternyata otot yang mengalami kelemahan ini sudah aktif kembali loh, sehingga proses pemulihannya itu bisa lebih terbantu. Lalu bagaimana sih sinergi antara teknologi laser dan juga teknologi NMES yang terdapat dalam satu alat ini? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Silakan.
Pemirsa, kita sudah menyaksikan sendiri bagaimana stroke menyerang pada usia muda. Waspadalah terhadap serangan stroke di berbagai usia. Kita lengkapi kesehatan tubuh kita dengan memanfaatkan sinergi dari teknologi laser dan juga teknologi NMAS. Karena dengan kita menggunakan teknologi laser secara rutin dapat membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Selain itu, faktor-faktor risiko dari stroke seperti hipertensi, diabetes, kolesterol juga bisa dibantu diatasi. Sedangkan untuk teknologi NMAS, Neuromuscular Electrical Stimulation, dapat membantu memberikan sinyal elektrik kepada sistem syaraf dan juga sistem otot kita untuk membantu menstimulasi otot sehingga bisa mencegah penyusutan otot. Dan supaya Anda bisa memanfaatkan sinergi dua teknologi dalam satu alat, Anda bisa memanfaatkan Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser yang menggunakan 14 mata laser dan disinergikan dengan teknologi NMAS. Penggunaannya juga mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda dan nantinya 14 mata laser akan menyinari pembuluh darah nadi Anda dan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMAS bisa Anda gunakan pada lokasi ataupun area otot yang membutuhkan. Dan sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil handphone Anda bisa foto dulu nomor teleponnya atau langsung saja hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya Aku Laser Ultimate dengan 14 mata laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh. Tahukah Anda, kondisi darah yang kurang sehat dapat beresiko menderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Dr. Laser, alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknik akupuntur dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer memancarkan cahaya foton monokromatik, berfungsi menguraikan lemak dan kolesterol yang menempel pada sel darah, sehingga sel darah bebas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Gunakan Dr. Laser membantu proses pencegahan berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dapatkan Dr. Laser hanya di Gogo Mall. Ikuti petunjuk pemakaian. Ketika 1 bulan menjelang pernikahan, cinta divonis kanker. Kita nggak jadi nikah ya, loh kenapa? Loh kalau dalam 2 tahun kita mutusin nikah terus saya meninggal ngapain? Kick Andy, Mukjizat Cinta, jam 9 malam ini. Metro Sport, Senin sampai dengan Kamis, Sabtu dan Minggu jam 11 malam. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, memang kita harus memilih cara yang tepat agar hidup kita lebih sehat. Kita akan banyak belajar dari kisah narasumber hari ini, yaitu Mas Toro, masih muda sekali, usianya baru 30 tahun. Tapi ia terkena stroke di usia 28 tahun karena pola hidupnya yang kurang sehat. Dan itu semua memicu Mas Toro terkena hipertensi dan akhirnya terkena komplikasinya stroke. Dampak yang dirasakan banyak sekali, baik itu pekerjaan, lalu juga aktivitas sehari-hari juga berubah. Dan pasangan juga. Pasangan juga? Pasangan kenapa, Mas? Nggak bisa dilanjutin karena udah nggak bisa kerja kan, susah juga buat. Harus kehilangan pasangan, harus kehilangan pekerjaan. Dan Mas Toro dirawat oleh orang tua dan juga adik-adik ya? Iya, adik. Saya mau tanya dulu nih, saya penasaran. Mas Toro kan hobi ngerokok. Ya. Saat ini nih, dalam kondisi seperti ini, masih ngerokok nggak? Lah itu, masih ngerokok, Mbak. Masih ngerokok? Masih. Berapa? Satu hari? Nggak kayak dulu lagi sih. Dulu berapa? Dulunya 1 bungkus ya kan. 1 hari? Sekarang? Sekarang paling 3 batang 1 hari. Pengen sembuh? Pengen banget lah. Pengen sembuh. Jadi mau merubah pola hidup lebih sehat lagi sekarang? Insya Allah mau. Janji ya Mas ya? Tidak merokok bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Pola hidup sehat bisa? Bisa. Nggak bergadang juga bisa? Insya Allah. Insya Allah. Tos dulu. Baiklah, tepuk tangan buat Mas Toro.
kita sama-sama berharap ya Bang Paidon ya, karena memang mungkin sebagai seorang perokok berat gitu ya, tadinya perokok berat seperti Mas Toro, ini ada kesulitan. Betul. Jadi memang ada yang namanya kesadaran, yang kedua pengetahuan. Kesadaran hidup sehat dan pengetahuan hidup sehat ini sebetulnya adalah dua hal yang berjalan beriringan. Mas Toro lebih memilih nyaman merokok, masih merokok, ketimbang tidak merokok. Yang benar itu tidak merokok. Pemirsa, Anda pilih yang benar atau yang nyaman? Anda pingin sehat, tapi Anda merokok. Anda pingin sehat, tapi Anda minum alkohol. Anda pingin sehat, tapi Anda makan yang digoreng terus. Pilihan di tangan Anda. Makanya dibutuhkan kesadaran dan kedua pengetahuan. Kemudian setelah itu apa? Tindakan. Ya, tindakan ini ada tindakan dasar, ada tindakan tambahan. Tindakan dasar udah jelas. Memilih makan yang sehat, makan buah 3 kali sehari. Hindari yang manis-manis dari gula. Gula aren nggak apa-apa. Menu yang digoreng hindari, kurangin. Jika Anda punya masalah stroke dan untuk membantu pemulihan otak, Anda boleh konsumsi kunyit rutin. Air putih harus cukup, olahraga juga harus Anda kerjakan. Saat ini yang saya sarankan jika Anda punya dana tambahan, Anda bisa menggunakan atau memanfaatkan dana Anda untuk menggunakan teknologi laser. Teknologi yang didesain dengan cara yang sedemikian canggih, tapi prakteknya sedemikian sederhana. Teknologi laser juga gitu, pencet 1, 2, 3, nah keluarlah sinar laser yang punya manfaat, membantu merangsang produksi oksida nitrit sehingga pembuluh darah terbuka, membantu menurunkan tekanan darah. Kebayang kalau 1 hari Anda rutin pakai 2 kali 1 hari, maka tubuh Anda akan dibantu untuk pembuluh darah yang terbuka, dibantu menurunkan tekanan darah sehingga risiko dampak dari tekanan darah tinggi, termasuk stroke, termasuk serangan jantung, termasuk gagal ginjal, termasuk hipotensi, bisa dikurangin. Kemudian dia membantu mengurangi pengentalan darah. Caranya, ketika pembuluh darah terbuka, ada ruang kosong, tubuh akan mengisinya dengan cairan. Nah, tentu kita harus suplai dengan air putih yang cukup kan, pemirsa. Kemudian dia membantu kalau ada sel darah yang menggumpal, diurai. Sehingga nutrisi yang ada di dalam darah itu bisa dihantar, bisa bermanfaat. Kalau tidak bisa dihantar, tidak bermanfaat, malah berkeliaran di dalam pembuluh darah kita, malah meningkatkan risiko penyumbatan yang nantinya mempercepat terjadinya stroke, serangan jantung, gagal ginjal, hipertensi. Tadi teknologi laser yang sudah dijelasin sama Bang Paidon, itu ada juga nih tambahannya, yaitu teknologi laser yang digunakan secara intranasal. Jadi digunakan di dalam hidung, gunanya adalah untuk melancarkan aliran darah di kepala kita. Lalu dia juga bisa membuka pembuluh darah yang ada di kepala dan menguraikan gumpalan-gumpalan darah yang ada di sana, sehingga bisa membantu proses pemulihan para penderita stroke. Selain tadi teknologi laser, ada juga nih teknologi NMES yang sinergis dengan teknologi laser. Gak cuman penderita stroke saja pemirsa yang bisa menggunakan, siapapun juga bisa menggunakan. Teknologi NMES itu bisa membantu menjaga massa otot kita. Buat apa? Biar pembakaran gula darah sama lemak darah bisa lebih tinggi lagi. Sehingga nantinya kalau sudah banyak dibakar, maka gula darah dan lemak darah itu bisa turun. Kualitas darahnya bisa lebih bagus. Jadi jangan kebugaran saja nih, jaga kesehatan juga harus dijaga pemirsa. Tingkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, serta jaga massa otot dengan menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES. Mas Toro, saya punya loh video masyarakat di luar sana yang tadinya terkena stroke dan sekarang sudah pulih karena telah menggunakan teknologi laser. Kita lihat sama-sama ya. Ini dia. Saya mengalami adanya suatu penyumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. 11 hari saya dirawat di rumah sakit. Mulai lepas obat itu tepatnya tanggal 14 Februari yang lalu, ya 2022, saya merasakan kondisi tubuh yang fit, bugar, energik, yang paling penting tensi yang terkontrol juga. Nah, Mas Toro udah saatnya nih menggunakan teknologi laser juga agar cepat nih dalam masa pemulihannya. Mas Toro kan usia masih muda nih, pasti masih banyak harapan dan juga cita-cita. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Harapannya sih pasti selalu ada ya. Yang satu kesembuhan, sehat itu nomor 1, karena mahal juga. Ya. Sama harapannya bisa aktivitas kembali, bisa kerja, ya bisa bantuin orang tua lah, karena anak laki-laki satu-satunya gitu loh. Amin.
Amin. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Preti, terima kasih Bang Paidon, terima kasih Mas Toro sudah berbagi cerita pada kita hari ini. Sehat terus ya Mas ya. Salam buat keluarga di rumah. Dan pemirsa, yuk gunakan dua teknologi, yaitu teknologi laser dan juga teknologi NMES yang terdapat dalam satu alat. Sudah saatnya Anda memiliki dan juga menggunakan dua teknologi ini yang terdapat dalam satu alat. Lalu bagaimana nih cara mendapatkannya? Ini sih giliran Mas Panji untuk menjelaskan. Silakan Mas Panji. Pemirsa, mari kita jaga kesehatan tubuh kita sekarang juga, supaya kita bisa terhindar dari berbagai macam komplikasi yang berbahaya. Oleh karena itu, lengkapi upaya sehat Anda dengan alat kesehatan yang tepat, yang terbaik, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Ultimate yang menggunakan 14 mata laser dan disinergikan dengan teknologi NMES. Anda juga bisa menggunakan Aku Laser Ultimate ini bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga, karena penggunaan yang satu hari cukup 2 kali saja, pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sehingga satu keluarga yang menggunakan sama-sama bisa menjadi lebih sehat dan tentunya lebih hemat. Pemirsa, ketika Anda memilih alat kesehatan bagi diri Anda dan juga keluarga, pastikan Anda memilih GoGoMall supaya Anda bisa mendapatkan Aku Laser Ultimate dengan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim medis yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera dan langsung saja WhatsApp kami supaya Anda bisa segera merasakan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate dengan 14 mata laser.